Pernah gak sih kamu mau bikin koleksi fashion, tapi ide itu terlalu banyak ya, kamu tuh bingung untuk memulai dari mana, mau bikin koleksi apa, kok kelihatannya banyak banget yang menarik gitu ya, atau mungkin kamu sudah menentukan mau bikin apa, tapi di tengah jalan kamu melihat proyek orang lain dan kamu ngerasa, wah bikin baju kayak gitu kayaknya bagus ya. Terus akhirnya kamu ganti lagi konsepnya, ganti lagi temanya, sampai pada akhirnya tuh kamu bingung mau bikin apa gitu. Nah, di video kali ini aku akan coba ajak teman-teman supaya teman-teman bisa punya clear vision atau visi yang jelas terhadap koleksi seperti apa sih yang mau kamu bikin. Supaya nanti proyeknya bisa dimulai dan yang paling penting bisa diselesaikan dan ditunjukkan ke orang-orang yang memang butuh untuk melihat koleksi kamu. Atau mungkin untuk fashion entrepreneur supaya produknya bisa segera launching dan dijual kepada mereka yang masuk ke dalam target market kamu. Bisnis bidang fashion itu sesuatu yang tricky karena pada satu sisi kamu sangat-sangat mengandalkan kreativitas kamu, tapi di satu sisi kamu juga harus melihat realita yang ada di pasar. Karena tetap baju itu kamu bikin untuk pasar, jadi ada orang lain yang akan memakainya. Jadi nggak cuma kita melihat ke sisi kreatif kita, tapi kita juga harus mengkompromikan dengan apa yang diinginkan oleh pasar tanpa harus menghilangkan identitas kita sebagai desainer. Cara yang paling mudah untuk menentukan koleksi apa yang mau kamu bikin, yang pertama itu kamu melihat dari fungsinya. Ini baju fungsinya untuk apa ya? Untuk orang-orang pergi kemana ya? Dan boleh lebih spesifik lagi untuk orang-orang yang seperti apa ya? Misalkan kamu mau bikin baju. Oke, koleksi selanjutnya adalah koleksi untuk orang-orang yang mau lamaran misalkan ya. Nah, di sini kamu nanti tentu aja bisa lebih memvariasikan produknya. Misalkan kamu bikin baju untuk yang lamarannya, atau kamu nanti bikin untuk ibunya, adiknya, kerabatnya, spesifiknya mungkin yang perempuan kayak gitu. Tapi di sini kamu sudah punya ide akan fungsi dari koleksi baju yang kamu bikin. Variasi nggak apa-apa, tapi variasinya itu tetap di dalam scope fungsi yang kamu pilih untuk bikin. Untuk di awal, penting supaya kita tuh punya niche yang spesifik, segmen pasar yang kita pilih itu yang mana. Baru nanti ke depannya kalau misalkan produk kamu sudah lebih banyak yang mengenal, produknya sudah banyak dibeli, kamu mau melakukan ekspansi, it's okay. Tapi untuk di awalnya, kamu perlu untuk be known for something. Kamu perlu untuk diketahui sebagai brand yang seperti apa gitu ya, untuk membuat apa, jadi orang sudah punya top of mind akan brand kamu itu masuk ke kategori apa. Baru nanti kalau kamu mau elaborasi lagi produknya, mau ditambahkan dari ke lini lain, itu nggak apa-apa. Tentu aja yang masih berkorelasi sama produk intinya. Jadi kamu sudah tahu fungsinya, sudah tahu konsumennya siapa, selanjutnya baru kita bisa turunkan itu ke bagian proses kreatifnya. Proses kreatifnya itu terdiri dari apa? Bisa dari material yang kita pakai itu apa, jenis kainnya itu apa, teksturnya itu seperti apa, terus arahan siluetnya itu seperti apa, arahan seninya, art directionnya itu ke arah seperti apa. Jadi kalau kita misalkan tadi sudah menentukan ya baju-baju buat engagement atau untuk lamaran gitu, baru nanti kita bisa memikirkan material-material yang dibutuhkan. Misalnya kain tile atau kain satin atau kain chantilly atau brokat-brokat jenis lain gitu ya. Jadi mungkin kain-kain yang teksturnya itu sangat-sangat elegant, mungkin ringan karena kan mau nyaman dan terlihat cantik gitu ya. Jadi kayak sesuatu yang mungkin flowy, terus detail-detailnya mungkin seamless, brokat yang kamu suka itu seperti apa, yang sesuai sama brand kamu tuh seperti apa. Kalau misalkan kita sudah tahu step satunya fungsinya apa, nah nanti step 2-nya itu akan menjadi lebih mudah. Ini nggak mesti untuk engagement aja ya, bisa juga untuk hal-hal lain. Misalnya kamu memilih baju-baju untuk kerja. Oke, fungsi bajunya untuk kerja. Bagian keduanya baru kamu memilih arahan kreatifnya, siluetnya, kainnya, dan lain sebagainya. Orang kerja suka pakai baju apa sih? Mungkin katun gitu ya. Baru kita pilih kain-kain katun. Warnanya apa yang biasanya dipakai? Misalnya putih, navy, krim kayak gitu. Jadi untuk memudahkan, kamu bisa menggunakan pola pikir yang terstruktur seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut tentang fashion, design, business, creative business, kamu bisa langsung belajar di education platform by Alkansas Group di academy.alkansas.com. Di situ banyak banget kelas, kursus yang bisa kamu pilih. Temanya itu bervariasi sesuai dengan kebutuhan kamu. Untuk pertanyaan silahkan di kolom komentar atau DM kita di Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.